Bung Arya, tadi Anda mengatakan bahwa seharusnya kalau tentang implementasi RPP itu untuk 2014 begitu? Iya, sesuai dengan roadmap-nya. Kalau yang 2014 itu Jadi terlalu cepat kalau sekarang diterapkan. Terlalu cepat, karena waktu itu 2014 ke 2019 itu aksentuasinya kesehatan, tenaga kerja, kepenerimaan negara. Itu terlihat pada saat kita membahas undang-undang cukai, pemerintah mengajukan batas cukai maksimal 85%. DPR menolak karena aksentuasi kita lebih pada saat ini adalah tenaga kerja, kesehatan, dan baru penerimaan. Nah, ini yang sebenarnya. Tapi Anda setuju kalau RPP diterapkan 2014? Ya, sejauh mana prakondisi di dalam roadmap itu ditaati, dalam artian roadmap itu kan suatu rencana di mana harus dipersiapkan semua pihak. Kan ini negara, Mbak. Baik. Negara itu ada rakyat, ada pemerintah, ya, ada undang-undang. Memang begitu ya biasanya negara. Nah, ini kalau yang 6,1 juta diterbelengkalkan begitu saja terus dia keluarkan aturan yang tidak sesuai dengan kita dengarkan respon dari kita juga. Dengarkan Bung Tulus tadi Anda mengatakan harusnya jangan justru sekarang begitu. Statement inkonsisten itu menurut saya justru Pak Arya juga nggak konsisten. Nggak konsisten karena bagaimana? roadmap itu nggak ada dasar hukumnya, nggak ada cantolan kesepakatan dari mana. Itu kesepakatan sepihak yang dibuat secara tertutup dan tidak ada kesepakatan multi stakeholder. Itu pertama. Kedua, bahwa RPP ini atas mandat Undang-Undang Kesehatan, di mana bahwa Undang-Undang Kesehatan mengamanatkan bahwa maksimal 1 tahun setelah disahkan Undang-Undang Kesehatan itu harus dibuat RPP. Salah satunya adalah RPP tentang pengendalian dampak rokok sebagai zat adiktif. Itu kedua. Ketiga, soal petani, kami sama sekali tidak memusuhi petani. Justru kami sangat prihatin dengan nasib petani yang saat ini terpuruk. Kalau kemudian ada data petani naik haji, petani segala macam, itu juga hanya kamuflase yang hanya orang-orang tertentu yang kebetulan memang disupport oleh pihak-pihak tertentu. Justru ya, Dr. Fahmi, menurut Bung Arya justru di situ itu salahnya. Tidak konsisten saya pemerintah. Tadi benang merahnya bahwa anggota Dewan yang terhormat ini setuju bahwa tembakau ini dikontrol, dikendalikan. Sekarang tinggal fasenya. Nah, kalau kita bicara fase, kita lihat besaran masalah. Secara global, bahwa 2/3 perokok ini berada di Asia. Dan dari 2/3 ini, 10 negara terbesar, 3 besar itu Indonesia. Nomor 1 Cina, rokok. Cina, kemudian India, Indonesia. Dari sisi jumlah, dari sisi rate, dari sisi persentase, Indonesia terbesar di Asia. Artinya 65 dari 100 orang Indonesia itu perokok. Kemudian perokok pasif 80 dari 100 orang Indonesia. Bayangkan coba. Artinya kalau ada 100 orang, 65 perokok aktif, 80% second hand smokers. Ini kan bahaya besar. Saya melihat rokok ini sudah menjadi darurat nasional. Maksudnya yang dipertaruhkan lebih banyak ya, darurat nyawa nasional begitu? Ya, darurat nasional. Karena angka kematian rokok itu adalah 5,4 juta per tahun di dunia ini. Kalau kita hitung setiap 1 menit itu 10 orang meninggal. Indonesia menyumbangkan kematian 4% untuk rokok. Artinya setiap 2,5 menit 1 orang meninggal di Indonesia. Setiap 2,5 menit 1 orang meninggal gara-gara